Selamat pagi anak-anak MEM semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang menentukan ruas juring lingkaran. Sebelumnya kita sudah mengenal lingkaran, menentukan jari-jari, menentukan diameter, luas lingkaran, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan fokus untuk belajar bagaimana cara menentukan luas juring lingkaran. Oke, selama menyaksikan video ini dengan baik. Baik anak-anak MEM, kita lanjutkan. Baik anak-anak, boleh membuka bukunya halaman 73. Di situ ada contoh cara menentukan juring luas lingkaran. Ya, yang pertama ya, yang perlu kita ketahui yaitu besaran sudutnya dulu. Besaran sudut sebuah lingkaran itu ya, satu putaran ini jumlahnya 360 derajat. Ya. Baik. Jadi yang kedua adalah sudut pusat lingkaran. Ya. Ini sudut pusat lingkaran. Sudut ini ya, tanda sudut begini. Ya. Sudut AOB ya, sudut AOB disebut dengan sudut pusat lingkaran karena titik sudutnya berada pada pusat lingkaran, yaitu titik 0 ya, titik 0. Tuh, itulah yang dinamakan dengan sudut pusat suatu lingkaran, tapi besaran sudutnya 360 derajat. Nah, ini simbolnya ya, besaran sudut ya, sudut AOB, bacanya ini sudut AOB. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelum menentukan juring luas lingkaran, kita harus tahu dulu rumus luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Luas lingkaran sama dengan apa rumusnya? I ya dikali R pangkat 2. Jadi untuk luas juring nanti kita masukkanlah rumusnya. Sudut ya, kita berpatokan dengan ini. Sudut atau sudut AOB, tadi sudut AOB itu namanya sudut pusat suatu lingkaran, sudut pusat. Sudut AOB per 360 derajat besaran sudut sebuah lingkaran dikali luas lingkaran. Nah, kita harus cari dulu luas lingkarannya supaya kita bisa cari juga di sini luas juringnya. Ini ya, luas juring sama dengan. Oke, kalau sudah seperti itu baru kita kerjakan dulu terlebih dahulu ini. Lihat contohnya di buku halaman 73, diketahui di situ ya, diketahui sudut AOB sama dengan ini ya, sudut AOB sama dengan 120 derajat. Lalu R-nya diketahui, ini R-nya ya, jari-jarinya 21. Kalau kita ingat ya, 21 cm. Oke. Nah, kalau kita ingat angka 21 berarti berada di kelipatan 7. Iya, harus ingat itu. Berarti kita gunakan 22/7, bukan 3,4.
Jadi kita masukkan rumusnya. Jawab. Luas sama dengan pi dikali R pangkat 2. Sama dengan pi-nya berapa? Perhatikan jari-jarinya. Untuk menentukan pi, perhatikan jari-jarinya. Ya, bilangan 21 ini masuk ke kelipatan 7. 7 kali berapa sekali 21? Ya, 3. Berarti masuk ya. Berarti yang kita gunakan adalah 22/7 dikali R pangkat 2. Ini ya jari-jarinya tadi. 21 kali 21. Oke. Sama dengan kita kalikan. Nanti hasilnya itu kalau kamu kalikan 22/7 kali 21 kali 21 itu hasilnya 1386 cm kuadrat, karena yang dicari adalah luas. Oke, sekarang kita masuk ke luas juring. Nah, luas lingkaran ini sudah dapat hasilnya, jadi 1386, ya kan? Nah, inilah jadi luas lingkaran sama dengan 1386 cm kuadrat. Oke, kalau sudah sampai di situ, baru kita cari luas juringnya. Ya. Rumusnya tadi apa? Masih ingat? Ya, rumusnya adalah luas juring sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Oke, baru kita masukkan rumus tadi. Berapa sudut AOB? Sudut AOB, kita hapus ini ya. Ini yang penting kamu sudah dapat hasilnya. Oke, sama dengan kita buat sudut AOB-nya 120 derajat per 360 dikali luas lingkaran tadi berapa? Ya, 1386. Ya kan? Nah, ini kita bisa sederhanakan sama dengan ini bisa kita sederhanakan. Ya, kita bisa sederhanakan ini ya. Jadi tinggal 12/36 dikali 1386. Masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Langsung dibagi 12. 12 bagi 12 ini tinggal 1 ya. 36 dibagi 12 dapatnya berapa? Iya, 36 dibagi 12 hasilnya menjadi 3. Berarti 1/3 dikali 1386. Nah, kalau sudah seperti itu langsung dibagi 3 menjadi 1 kali 1386 dibagi 3 sama dengan hasilnya 462 cm. Nanti kalau kamu kalikan dapat seperti itu. Jadi luas juring AOB adalah 462 ya. Jadi luas juring AOB sama dengan 462 cm kuadrat. Oke.
Contoh soal kedua, Mem ambil dari soal halaman 74 nomor 7. Perhatikan di situ. Gambarnya adalah, yang ditanya adalah luas juring MON adalah berapa. Nah, perhatikan di sini ya. Ini adalah garis M. Ini titiknya itu O. Pusatnya ya. Di sini M. Terus yang diketahui di sini diameter, bukan jari-jari. Ya, ini diameternya 24, langsung seperti ini kan. Jadi ini MON yang kita hitung ini ya nak, 180 derajat. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang ditanya, perhatikan. Nah, pertama cara mengerjakannya, buat dulu diketahui. Ya, diketahui sudut MON sama dengan berapa? MON sama dengan 120 derajat. Kemudian diameter sama dengan 24 apa itu? 24 cm. Ya, 24 cm. Berarti kalau diketahui diameternya 24 cm, R-nya berapa? Iya, tinggal kamu bagi 2 aja. Berarti R-nya 12 cm. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita kerjakan dulu. Ya, ditanya luas juring MON. Ya, sudut MON 180. Yang ditanya adalah luas juring MON. Berapa kan gitu? Jawab. Masukkan dulu, kerjakan terlebih dahulu menggunakan luas lingkaran. Apa rumusnya? Ya, yang pertama kita masukkan sebelum masuk ke luas juring itu adalah luas lingkaran. Ya, lingkaran, apa rumusnya dulu? Sama dengan apa rumusnya? Pi kali R pangkat 2. Ya. Oke. Nah, Pi kali R pangkat 2. Pi-nya berapa? Oke, perhatikan. Nah, supaya kamu tidak bingung, Pi-nya berapa? Lihat jari-jari ini atau diameter ini. Apakah ada di kelipatan 7 atau perkalian 7? 7 kali berapa supaya 12? Kalau tidak genap atau tidak pas dia hasilnya, berarti yang kita gunakan adalah 3,14. Bahwa angka 12 atau 24 tidak masuk di kelipatan 7. Berarti kita gunakan 3,14 dikali jari-jari. Tadi sudah dapat ya, karena di sini diketahui diameter, maka kita masukkan jari-jarinya itu 12. Dari mana 12? Ini dibagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya jari-jari 12 ya. Berarti 12 dikali 12 sama dengan, kita kalikan 3,14 dikali 12 kali 12. Nah, kita kalikan 3,14 dikali 12 kali 12. 12 kali 12 hasilnya 144 ya. Nanti kalau kamu kalikan, ini hasilnya menjadi 452,16 ya sentimeter kuadrat. Oke, kalau sudah dapat itu, baru kita masukkan rumus luas juringnya ya. Yang ditanya ini kita masuk luas juring MON ya. Ingat ini yang terakhir tadi. Kalau sudah dapat, kita masuk rumusnya ya.
360 derajat. Ingat ya, 360 itu besaran sudut lingkaran dikali luas lingkaran. Jawab, berapa sudut MON itu berapa? MON itu sudutnya 180 derajat per 360 derajat dikali luas lingkarannya tadi sebesar 452 16. Nah, ini sama seperti tadi, bisa disederhanakan menjadi, ya ini kita buang ya, menjadi 18 per 36. Ini sama-sama kita kecilkan masih bisa ya. 18 dibagi 18 ini menjadi 1 ya, per ini jadi 1 kan. Kemudian 36 dibagi 18 itu menjadi 2, ya enggak? 18 kali 2 36, jadi hasilnya menjadi 2. Jadi 1 per 2 dikali 452,16. Nah, hasilnya nanti kamu yang cari sendiri. Oke, itu saja. Perhatikan, kalau misalnya diketahui ini kan panjang, ini bukan jari-jari. Kalau misalnya seperti ini berarti dia jari-jari. Tapi kalau panjang sampai ke atas dibagi setengah seperti ini, panjang setengah lingkaran itu dibagi, berarti itu diameter. Nah, untuk mencari jari-jarinya tinggal kamu bagi 2 ya. Coba kita cek lagi nomor 1 ya, diketahui sudut AOB-nya 45 derajat. Kemudian nah di situ diketahui jari-jari, pas, tidak ada kamu cari lagi. Jari-jarinya sudah diketahui. Nomor 2 juga sama ya, jari-jari juga sudah diketahui, 7 juga. Kemudian nomor 3 juga yang diketahui jari-jari juga. Nomor 6 seperti itu juga, jari-jari ya. Nah, itu saja, cuma nomor 7 aja yang diketahui diameter. Ya, selainnya sama seperti contoh soal nomor 1 yang membuat tadi. Ya, perhatikan, jangan sampai salah. Jadi buat nanti seperti ini, diketahui ya, baru ditanya, lalu kerjakan, jawab ya. Nanti jawab pertama yang kamu cari adalah luas lingkaran ini. Kemudian mencari luas juring yang diketahui MON, supaya kamu paham, supaya kamu dapat berapa hasilnya luas lingkaran, supaya kita bisa tahu mengerjakannya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. God bless.